Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Ustazah Sofi pada pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 muatan PPKN. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang toleransi dalam keragaman. Nah, seperti apa ya bentuk toleransinya? Ayo kita pelajari. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman, dalam toleransi keragaman Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa memahami bahwa keragaman masyarakat Indonesia itu adalah sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku yang terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti harus bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai orang lain. Di dalam sikap toleransi ada beberapa bagian. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Yang kedua, keragaman suku dan ras. Yang ketiga, keragaman sosial dan budaya. Berikut ini toleransi dalam keragaman agama. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kelima, menghormati agama yang dihormati orang lain. Selanjutnya, ada toleransi dalam keragaman suku dan ras. Yang pertama, kita harus berperilaku baik kepada siapapun tanpa harus membedakan suku dan rasnya. Yang kedua, kita harus menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia. Yang ketiga, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harus bisa menerima suku-suku dan ras dari bangsa lain. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Yang pertama, agar kita mengetahui dan harus selalu mencari tahu nih informasi tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa kita. Yang ketiga, kita harus menghargai hasil kebudayaan orang lain. Yang keempat, kita juga harus ikut melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis kebudayaan. Nah teman-teman, dalam keragaman masyarakat Indonesia ini ternyata ada loh dampak positif dan dampak negatifnya. Nah sekarang kita lihat apa aja ya dampak positifnya. Nah ada 5 poin nih. Yang pertama, untuk memperkaya budaya Indonesia. Yang kedua, sebagai alat memperkuat persatuan dan kesatuan. 3, sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, bisa menambah aset wisata, edukasi, bahkan hiburan. Yang kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme dan bisa saling menghargai. Kemudian, apa saja dampak negatifnya jika kita kurang memahami keragaman Indonesia? Nah, ada 3 nih. Yang pertama, bisa menyebabkan konflik. Nah, baik itu konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, bisa terjadi perpecahan atau disintegrasi. Nah, yang ketiga, dampak negatif kurangnya memahami keragaman Indonesia. Nah, ada terkait konflik, disintegrasi, atau kita bisa menganggap rendah kebudayaan bangsa yang lain. Sikap toleransi hendaknya kita terapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa nih, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah poin-poin penting
toleransi di lingkungan keluarga. Kita bisa membantu pekerjaan orang tua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar keluarga, dan mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Selanjutnya ada lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, ini poin-poinnya. Nah, kita bisa menjaga ketenangan dalam kelas, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak membedakan suku dan agama. Nah, sedangkan di lingkungan masyarakat, kita bisa ramah terhadap tetangga, mengikuti kegiatan sosial masyarakat, gotong royong, bahkan membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sekarang ayo sama-sama kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.